Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baik ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Sini siapa yang sudah berangkat? Ya, berangkat semua ya. Bagus. Kita akan mulai ke materi yang selanjutnya ya, yaitu lari gawang. Kita awali dengan pengertiannya dulu. Lari gawang adalah salah satu nomor lari cabang olahraga atletik. Nomor ini menurut seorang pelari untuk selalu fokus ketika berlari, karena jika kurang fokus akan berdampak susahnya pelari untuk melewati gawang yang akan dilalui. Minim rata-rata gawang yang akan dilalui yaitu antara 10 gawang. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang lari gawang secara lengkap. Sejarah, kita berawal dari sejarah ya. Secara pasti asal-usul lari gawang sebelum diketahui, namun dipercaya lari gawang sudah ada sejak dulu, karena kegiatan lari merupakan sesuatu insting alamiah manusia untuk berlari ketika ada bahaya yang akan mendekat. Hal tersebut yang membuat lari gawang masuk ke dalam cabang olahraga atletik. Tercatat dalam sejarah olahraga lari gawang mulai diperlombakan pada tahun 776 sebelum Masehi dalam Olimpiade kuno Yunani. Semenjak itu cabang atletik semakin berkembang secara pesat. Tercatat dalam sejarah pada buku Iliad terdapat nama-nama atlet seperti Aurelius, Epius, Odysseus, Aias, dan Argoneon. Nomor lari. Untuk lebih jelas tentang nomor lari gawang, perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah nomor-nomor lari gawang. Jadi itu nomor-nomornya. Teknik dasar lari gawang. Dalam hal ini, teknik dasar lari gawang dibedakan berdasarkan jarak yang ditempuh. Yang pertama yaitu memiliki jarak 100 meter putri dan 100 meter putra. Kedua yaitu pada jarak 400 meter putra dan putri. Teknik lari gawang yang pertama adalah yang kita akan bahas yaitu yang 100 meter putri maupun putra. Secara umum berikut beberapa teknik. Yang pertama, 1. Lari gawang menggunakan start jongkok. Kedua, berlari dengan cepat ketika mengarah ke gawang. Posisi badan sedikit miring atau membungkuk. Yang ketiga, posisi tangan berseberangan. Yang keempat, setelah melintas gawang, kaki yang ada di depan kembali menapak pada lintasan dan mengarah ke depan menuju gawangnya berikutnya. Yang kelima, kaki yang mengikuti atau di belakang dilangkahkan ke depan ke arah gawang berikutnya. Yang keenam, lari secepat mungkin ketika berlari dari gawang satu menuju gawang selanjutnya. Yang ketujuh, posisi bahu dan pinggul diusahakan selalu diposisikan tetap paralel dengan gawang, sedangkan posisi tubuh sedikit naik turun ketika melintasi gawang. Yang kedelapan, gerakan pada akhir pendaratan posisi kaki diluruskan, sedangkan kaki belakang diangkat tinggi. Ya. Start yang digunakan dalam lari gawang yaitu start jongkok. Di sini juga ada beberapa fase pada teknik lari gawang 100 meter dan 110 meter. Ya. Fase yang pertama yaitu fase start menuju gawang pertama. Yang pertama, 1. Setelah melakukan start dan berlari mendekati gawang yang pertama, kemudian melakukan tolakan dengan mengangkat pinggang
tinggi yang dilakukan cukup jauh dari gawang pertama yang akan dilalui. Kedua, lutut serta paha pada kaki yang di depan diangkat setinggi mungkin dan tendangan tumit ke depan agar kaki dan tumit lutut lurus ketika melintasi gawang. Ketiga, selama berlari lutut kaki tetap diangkat tinggi. Fase melewati gawang yang pertama diawali dengan melakukan gerakan kaki cepat, kemudian lutut diangkat pada saat mendekati gawang. Kedua, semakin cepat lari yang dilakukan maka lompatan semakin tinggi. Ketiga, ketika berada di atas gawang, gerak tubuh dibuat serendah mungkin. Keempat, gunakan lengan sebagai penyeimbang tubuh. Yang kelima, kaki yang digunakan untuk menolak ditarik dengan cara memutar tersebut ke samping. Yang keenam, setelah kaki yang di depan melewati gawang dalam posisi tetap lurus, maka segera diturunkan. Ya. Berikutnya yaitu fase pendaratan. Pertama, ketika hendak mendarat, posisi kaki diluruskan. Dua, kaki yang ada di belakang tetap diposisikan dengan tetap diangkat tinggi. Ketiga, posisikan badan condong ke depan. Ya. Kita lanjut ke beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan atau di saat melewati gawang. Satu, kaki yang ada di depan setelah melewati gawang segera mungkin menapakkan kakinya ke lintasan. Dua, ketika melewati gawang gerakan tangan dan kaki yang di belakang secepat mungkin. Tiga, setelah kaki yang di depan menapak ke lintasan, maka segeralah lakukan 3 langkah di antara gawang. Empat, bergerak cepat mungkin ketika berlari di antara gawang hingga ke garis finish. Fase akhir. Fase ini merupakan fase di mana kaki yang ada di depan sudah melewati gawang dan menapak kembali pada lintasan. Berikut langkah-langkahnya. 1. Badan dicondongkan ke depan. Jadi badan itu sedikit dicondongkan seperti ini. Kaki yang ada di belakang melangkah ke depan. Jadi paralel ya. Membusungkan dada dan berlari cepat menuju garis finish. Jadi ini adalah gambar gawang. Itu adalah gambar gawang yang untuk dilewatinya. Di sini juga juga terdapat ada peraturannya juga dan peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, bahwa akan memberi tugasnya yaitu menulis biografi salah satu atlet lari gawang Indonesia. Sampai sini cukup. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.